Stonehenge merupakan salah satu monumen prasejarah yang paling misterius di dunia. Terletak di dataran tinggi Salisbury, monumen ini terdiri dari lingkaran batu besar yang terletak dengan pola yang sangat teratur dan telah menjadi pusat perhatian para arkeolog dan sejarawan selama berabad-abad. Antara 3000 tahun sebelum Masehi dan 2000 tahun sebelum Masehi, pembangunan ini terbagi menjadi beberapa tahap besar. Tahap pertama dibangun antara 3000 tahun sebelum Masehi, yaitu lingkaran parit besar yang menggambarkan batas luar Stonehenge yang digali. Tahap yang kedua yaitu 2500 tahun sebelum Masehi, di mana batu-batu ini diangkut dari Pursley Hill di Wales, sekitar 200 mil jauhnya. Batu-batu ini diangkut dengan jarak yang sangat jauh dan masih menjadi teka-teki para arkeolog dan sejarawan. Tahap yang ketiga yaitu 2000 tahun sebelum Masehi, di mana batu sarsen yang lebih besar diangkut dari wilayah Merbukdon sekitar 20 mil dari Stonehenge. Batu sarsen ini kemudian dibentuk menjadi struktur yang kita kenal sekarang. Sementara itu, banyak arkeolog yang berteori tentang kegunaan dan tujuan pembuatan Stonehenge ini, diantaranya yaitu sebagai penentu atau kalender astronomi kuno. Solstice merupakan peristiwa astronomi yang terjadi 2 kali setiap tahun, yaitu pada solstice musim panas dan solstice musim dingin. Kedua peristiwa ini telah menjadi titik pusat observasi astronomi sejak ribuan tahun yang lalu, dengan desainnya yang disusun sedemikian rupa sehingga menandai momen solstice dengan presisi yang menakjubkan. Solstice musim panas terjadi sekitar tanggal 21 Juni di setiap tahunnya, menandai hari terpanjang dalam setahun. Pada hari itu, matahari mencapai titik paling utara di langit dan mengakibatkan siang hari berlangsung lebih lama dibandingkan malam hari. Di Stonehenge, peristiwa ini sangat signifikan. Pada saat matahari terbit pada solstice musim panas, sinar matahari pertama melewati celah antara Hailstone dan Littlestone. Cahaya matahari yang melintasi celah ini menciptakan pemandangan yang spektakuler, di mana matahari terlihat seolah-olah naik dari cakrawala tepat di atas Hailstone dan menyinari bagian tengah dari Stonehenge. Solstice musim panas di Stonehenge telah lama dianggap sebagai waktu yang sakral. Pada zaman prasejarah, masyarakat mungkin berkumpul di monumen ini untuk melakukan berbagai upacara keagamaan dan perayaan. Hingga kini, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Stonehenge setiap tahun untuk merayakan solstice musim panas. Mereka datang untuk menyaksikan matahari terbit, merayakan keajaiban alam, dan menikmati atmosfer yang penuh makna spiritual. Solstice musim dingin terjadi sekitar tanggal 21 Desember di setiap tahunnya dan menandai hari terpendek dalam setahun. Pada hari ini, matahari mencapai titik paling selatan di langit, di mana malam hari berlangsung lebih lama dibandingkan siang. Pada solstice musim dingin, Stonehenge juga memainkan peran penting. Saat matahari terbenam pada hari tersebut, sinarnya menyinari poros lingkaran batu secara sejajar. Batu-batu besar di Stonehenge tampak seperti bingkai yang seakan-akan mengarahkan sinar matahari yang mulai tenggelam dan menciptakan bayangan yang panjang dan pemandangan yang magis. Seperti halnya solstice musim panas, solstice musim dingin juga dianggap sebagai waktu yang sakral, di mana masyarakat prasejarah mungkin menggunakan momen ini untuk upacara pemujaan matahari, berdoa untuk kelahiran kembali cahaya dan kehidupan di musim semi. Hingga saat ini, perayaan solstice musim dingin di Stonehenge menarik minat banyak orang yang datang untuk merayakan dan menyaksikan keajaiban alam ini. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Stonehenge mungkin juga digunakan sebagai tempat pemakaman.
banyak tulang-tulang manusia telah ditemukan di sekitar situs ini, terutama di lubang Aubrey dan parit luar. Kuburan ini mungkin mencerminkan pentingnya Stonehenge sebagai situs pemakaman sakral, di mana anggota penting masyarakat atau leluhur mereka dikuburkan di tempat ini. Stonehenge mungkin juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan upacara dan ritual keagamaan. Upacara ini mungkin melibatkan musik, tarian, dan ritual lainnya. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Stonehenge berfungsi sebagai tempat penyembuhan, di mana batu biru yang digunakan dalam pembangunan Stonehenge diyakini memiliki kekuatan penyembuhan, sehingga menarik banyak orang dari jauh untuk mencari kesembuhan penyakit mereka melalui batu biru ini. Teori ini didukung oleh penemuan sisa-sisa manusia yang menunjukkan tanda-tanda penyakit atau cedera di sekitar situs ini. Stonehenge mungkin juga berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi berbagai kelompok masyarakat atau suku. Monumen ini bisa menjadi tempat di mana para pemimpin bertemu untuk berdiskusi dan merundingkan masalah penting. Sebagai tempat yang menonjol dan mudah dikenali, Stonehenge mungkin berfungsi sebagai titik pertemuan dan simbol persatuan. Stonehenge telah menjadi subjek penelitian arkeolog selama berabad-abad. Pada abad ke-17, arkeolog John Aubrey melakukan survei pertama yang mendokumentasikan situs ini. Sejak saat itu, banyak penelitian dan penggalian dilakukan untuk mengungkap lebih banyak tentang asal-usul dan tujuan pembuatan Stonehenge.